Bismillahirrahmanirrahim ya, kita bicara inner child. Masya Allah. Baik, mengatasi luka inner child. Ya, inner child itu apa sih? Inner child itu ya, ada yang mengatakan inner child itu sisi kepribadian seseorang yang terbentuk dari pengalaman masih kecil. Ya, masih kecil. Artinya inner child ini pengalaman yang ada sejak dalam rahim ibu. Ya, bukan sejak bayi ya, sejak dalam rahim ibu sampai sebelum akil balik. Jadi kalau kita mensnya mungkin kelas 1 SMP ya berarti inner child kita ya sampai sebelum mens itu yang disebut inner child ya. Kemudian ada juga yang mengatakan sosok anak kecil yang masih melekat dalam diri orang dewasa. Kenapa masih ada sosok anak kecil di dalam diri kita? Karena ya semua pengalaman kita sejak dalam rahim ibu sampai detik ini tersimpan dalam sebuah memori. Ya. Nah itulah makanya karena memori itu tersimpan di tubuh kita, khususnya di otak, maka dia tetap selalu ada. Hanya kita akan membicarakan lebih detail lagi sebetulnya yang apa sih pengaruh inner child ini ya. Baik, jadi inner child itu sebetulnya luka pengasuhan masa lalu. Artinya gini, orang tua kita kan namanya juga orang tua ya, nggak ada sekolahnya jadi orang tua. Jadi selalu kita belajar, kemudian dicoba lagi belajar, dipraktekkan terus gitu ya. Nah, zaman dulu bisa saja orang tua itu belum lagi marak seminar-seminar kayak gini, parenting ya, taklim-taklim yang topiknya parenting kan jarang ya. Jadi orang tua kita dulu mungkin pengasuhannya ada hal yang membuat pada saat itu kita terluka. Misalnya suatu ketika waktu saya ingat sekali kelas 1 SD pulang sekolah nih harusnya. Biasanya saya sama temen, tapi temen itu hari itu nggak masuk, jadi saya nggak berani pulang sendiri gitu. Bukan nakal karena nggak mau pulang, nggak berani pulang sendiri dari sekolah jalan kaki ke rumah, nggak berani. Jadi saya tunggu sampai sore ada orang yang nanti jalan lewati ya mengarah ke rumah baru berani gitu. Tapi apa yang terjadi sampai di rumah ibu marah, kemudian zaman dulu masih mencubit. Saat itu saya terluka. Kenapa? Karena saat itu saya masih kecil. Saya belum mengerti bahwa ibu saya waktu mencubit karena dia sangat sayang dan sangat khawatir. Tapi saat itu terluka dan saat itu memori sudah tersimpan di otak saya. Nah, itu bisa dikatakan inner child. Ya, luka pengasuhan masa lalu. Ya, ini ilustrasi contohnya ya. Ya, sekarang kita lebih dalam lagi bisa bicara inner child. Kemudian kenapa inner child ini? Inner child ini karena tadi kita masih kecil, maka kita merasa kita nggak dicintai. Aku nggak dicintai. Karena waktu itu kecil dan waktu itu diperlakukan mungkin entah dicubit kah, dihardik kah, dipelototin kah, dibentak kah, ya atau disindir-sindir. Maka kadang kita merasa tidak dipercaya. Ya, dibanding-bandingkan. Nah, itu jadi ada perasaan-perasaan ini. Kemudian apa? Merasa tersakiti ya. Tadi karena dicubit langsung kita sakit pada saat itu. Karena pada saat itu kita masih kecil, kita mendapat perlakuan dan pada saat itu juga otak kita belum lagi bisa menganalisa dengan baik. Ya. Dan akhirnya apa? Nah, inilah muncul terluka. Ya. Emangnya kenapa inner child ini? Kenapa kita bicara inner child? Karena rupanya inner child ini ya dia menetap di jiwa bawah sadar. Nanti kita akan bahas tentang jiwa bawah sadar atau pikiran bawah sadar. Ya. Dia menetap masalahnya, ya. Dan kemudian, ya, apalagi inner child ini muncul dalam bentuk perasaan, pikiran dan perilaku negatif. Ya, nah ini muncul dalam bentuk kayak gitu. Dan dia juga mempengaruhi pembuatan keputusan dan merespon masalah. Nah ini kalau inner child seseorang lukanya banyak banget, wah kebayang kan waktu ambil keputusan atau merespon sebuah masalah pasti jauh sulit, lebih sulit ya. Dan inner child juga menghambat perkembangan diri sewaktu dewasa. Memang semua orang ada inner child, tapi ada orang yang inner child-nya itu banyak banget lukanya. Ya, karena itu tadi mungkin orang tua pada saat itu belum belajar pola asuh. Kalau saya meyakini itu ya. Kemudian apalagi inner child ini sering muncul dan mengambil alih kendali dalam diri orang dewasa. Ya, makanya kadang-kadang
kita suka lihat aneh ya, kenapa ya saya kayak gini gitu ya. Nah itu karena ada luka pada pengasuhan masa kita masih kecil, masih child. Dan ini hati-hati, ini terhitung dari masa di dalam rahim seorang ibu sampai kita sebelum akil balik ya. Cuman kita bicara otak sekarang, inilah otak manusia yang Allah ciptakan di dalam kepala, ditaruhnya di dalam kepala. Ada otak besar, ada otak kecil, ya kayak gini ya. Masya Allah. Dan memang setiap orang ukuran otaknya beda-beda. Laki-laki lebih berat. Ya, laki-laki itu otaknya antara 1,5 kilo sampai 1,6. Kita perempuan 1,3 sampai 1,4. Ya, tapi tenang ibu-ibu, tenang teman-teman, sahabat-sahabat yang perempuan, kecerdasan bukan karena besarnya otak ya, kecerdasan karena kita seringnya kita asah otak kita. Okay? Ya, jadi ini otak manusia, kalau kita lihat dari samping kiri ada otak besar dan ada otak kecil ya. Dan kemudian ternyata Allah belah dua itu otak, dibagi dua nih, ada garisnya nih, benar-benar terbelah dia. Ya, nanti ada kalau kita lihat dari atas ada belahan kanan yang ini dan belahan kiri. Jadi jidat kita yang ini. Ya, dan karena ada alat ini, saya selalu bilang bahwa kita nih alhamdulillah ilmu tentang otak berkembang pesat. Kenapa? Karena ada alat functional magnetic resonance imaging, ya, functional MRI. Jadi kita ya orang-orang dengan para ahli bisa dengan alat ini mengetahui, oh otak manusia ada ini, otak termasuk tadi. Makanya ditemukan istilah inner child. Kenapa? Karena terdapat di memori setiap manusia ada memori waktu kecil. Ya, ada memori baik, ada memori yang positif, dan ada memori yang membuat luka karena pengasuhan. Dan pengasuhan bukan melulu dari orang tua atau bapak ibu, ya, orang tua sekeliling juga, bapak ibu guru, ya, mungkin ada yang tinggal bersama kita pada saat itu, orang dewasa, orang tua. Ya, kalau bapak 1, ibu 1, orang tua tuh 1000. Ya, jadi disinilah karena alat ini maka terbentuklah ya sebuah konsep tentang inner child ya. Nah, kemudian di otak kita ini oleh para ahli cara kerja otak ini atau cara kerja pikiran terbagi dua. Ada yang diistilahkan pikiran atau jiwa sadar, disebutnya conscious mind, dan pikiran atau jiwa bawah sadar, subconscious mind. Kenapa pikiran disamakan dengan jiwa? Ya, karena ternyata para ilmuwan dan para ulama bersepakat bahwa jiwa manusia itu ya ada di otaknya. Ya, dia berbentuk program-program memori. Ya, jadi ada yang bilang pikiran bawah sadar, tapi ada yang lebih mengatakan itu kurang kalau pikiran aja, cuman ya lebih tepatnya jiwa bawah sadar. Di mana Bu Aisyah? Di mana jiwa bawah sadar? Di mana pikiran sadar? Itu susah. Misalnya saya tunjuk ini bukan begitu. Ya, dia sebuah mekanisme yang ada di otak. Dia selalu bekerja sama. Ya. Namun bawah sadar ini mempunyai peran yang lebih besar. Ya. Jadi kalau kita ibarat melihat gunung es di tengah lautan, maka yang di permukaan air ini diumpamakan pikiran atau jiwa sadar atau conscious mind. Itu isinya tentang reasoning atau alasan-alasan, critical thinking, pemikiran yang kritis, logical thinking, pemikiran yang logik. Ya, artinya kalau kita masih punya alasan-alasan, itu berarti itu conscious mind yang bekerja. Ya, terus kalau misalnya kita sedang berpikir yang kritis, sedang ikut seminar, ikut taklim, pikiran kita kritis, itu juga conscious mind yang bekerja. Ya, nah di bawah gunung itu inilah diumpamakan subconscious mind. Ya. Dan kenapa tadi subconscious mind jadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita kenal, bahkan kita selami, karena powernya 90%. Power apa nih Bu Aisyah? Power untuk membentuk perilaku. Ya, conscious mind powernya cuma 10%. Kita belajar ya sekarang sebagai orang tua, kita ikut parenting. Kita tahu kita harus menjadi parent yang lemah lembut. Tapi kalau dulu oleh orang tua kita ya parentingnya dia membawa luka, maka ya kita suka nggak percaya bahwa parenting yang lemah lembut itu ya sangat menguntungkan dan sangat baik sekali. Nah itu karena dia cuma 10% kekuatannya. Apa saja sih yang di subconscious? Subconscious itu memori dari lahir sampai detik ini dia terekam.
Ya, nanti memori terbagi tuh. Kalau memori yang terekam pada saat dalam rahim sampai belum balik, itulah disebut memori inner child, ya. Dan apalagi yang ada di subconscious, self image. Kalau dari kecil kita dibilangin sama orang tua kita, kamu nih pemalas nih, penakut nih, pengecut nih, itu terus, maka self image kita negatif. Dan dia punya kekuatan 90%. Ibu dipuji sama orang, kamu baik, kamu itu ibu baik, nggak percaya. Kenapa? Self image-nya negatif dan powernya 90%. Ya. Apalagi subconscious, watak. Dan watak itu memang Allah berikan kekuatan dan kelemahan. Ya, saya sering juga kalau di seminar-seminar membahas watak. Ya, watak ini ya ada kekuatannya, ada kelemahan. Ini sudah ada terprogram di otak kita. Apalagi bakat, dan bakat itu powernya 90%. Ya. Kalau kita nggak bakat mengerjakan sesuatu itu pasti nggak asik gitu. Tapi karena kita bakat, misalnya punya kecerdasan naturalis, salah satu kecerdasan naturalis manifestasinya adalah senang masak, senang tumbuhan, ya, senang binatang, misalnya gitu ya. Dan kemudian dia masak, oh itu powernya jadi 90 plus 10% kan gitu. Ya, bakat. Kemudian apalagi emosi. Emosi juga masuk di ranah subconscious mind. Ya. Apalagi habits, kebiasaan. Kebiasaan dari kecil apa kita? Kalau bangun tidur itu subuh hari ngapain, itu akan menjadi masuk di pikiran bawah sadar atau jiwa bawah sadar. Akhirnya jadi otomatis. Ya, naik sepeda waktu pertama naik itu masih conscious mind, ya, dengan pikiran sadar, dengan jiwa sadar. Makanya powernya cuma 10%. Lama-lama latihan, akhirnya waktu genjot sepeda atau orang yang bawa mobil udah nggak mikir lagi karena dia sudah masuk ke bawah sadar. Itu habit, salah satu contohnya, ya. Apalagi trauma. Trauma ini memori yang sangat-sangat mengikat emosi dan emosinya yang negatif. Itu istilahnya trauma. Tapi dia juga termasuk dari sebuah memori, ya. Apalagi intuisi, tarang gitu ya, bling gitu ya ada. Itu juga subconscious. Makanya kadang-kadang kalau kita dapat ilham dari Allah, punya intuisi, ya, itu kita langsung kepengen mengerjakannya. Gitu ada gairah yang besar sekali. Karena dia subconscious, dia powernya 90%. Ya. Apalagi imajinasi. Makanya kadang imajinasi itu powernya kuat. Ya, orang kalau mau mengerjakan sesuatu dia berimajinasi dulu. Kira-kira jadi apa ini pekerjaanku? Maka pekerjaannya itu akan jadi cepat selesai dan jadi power karena berimajinasi, dan imajinasi masuk subconscious yang powernya 90%. Dan ya itu tadi inner child. Inner child ini juga termasuk yang memori, tapi memori yang dari dalam rahim sampai usia sebelum akil balik. Saya ulang-ulang ya, supaya kita paham bedanya inner child dengan memori misalnya masa remaja yang sudah akil balik, dan memori pada saat sudah menikah sampai sekarang. Itu memori. Tapi kalau yang dari lahir, dalam rahim sampai sebelum balik, itulah inner child istilahnya. Ya. Punten maaf, ini supaya lebih ekstrim lagi ya, karena otak senang yang ekstrim, dan mudah-mudahan jadinya ingat. Kalau diumpamakan jiwa bawah sadar atau subconscious mind itu kalau orang sumon yang gendutnya nih, ya. Tapi kalau yang conscious mind ini yang kurusnya nih, anak kurus ini bisa ngelawan yang gendut ya. Kalau conscious mind kita tidak sejalan dengan subconscious, maka conscious mind kalah. Ya, kita udah belajar jadi ibu harus lembut, sama suami harus santun, harus lembut. Tapi kalau subconscious mind kita belum kita rapikan, belum kita berdamai, maka pikiran yang ada di conscious mind atau pikiran sadar itu kalah. Apa yang diharapkan? Sebenarnya diharapkan adalah conscious mind yang berdamai dengan subconscious mind. Ya, ini harus damai nih. Ini supaya power yang ini 10%, ini 90%, jadi ya powernya jadi lebih hebat lagi. 100% kan gitu. Ya. Jadi kalau pikiran sadar yang berdamai dengan bawah sadar ini membawa kesuksesan yang bahagia. Gitu. Ini perumpamaan. Ya. Karena otak senang yang ekstrim-ekstrim, makanya kasihlah gambar yang ekstrim ini biar ingat. Ya. Tapi saat ini masih banyak kondisi conscious mind belum bersahabat dengan subconscious mind. Ya, conscious mind-nya takut. Ya, kita suruh bilang ya Bu, kalau sama anak lembut ya. Kenapa? Allah yang minta sesuai Ali Imran 159, maka berlemah lembutlah engkau pada mereka. Ya, iya, tapi kalah.
Kalah, belum bersahabat dengan subconsciousnya. Kenapa? Karena waktu kecil ada pola pengasuhan kita yang membuat kita terluka, sehingga kita rasanya apa ya harus bisa lemah lembut. Saya kok dulu nggak digitukan. Nah, inilah makanya conscious mind belum bersahabat dengan subconscious mind. Ya, nah tadi karena inner child masuk di subconscious mind, maka kita akan melihat dia dan berdamai dengan inner child ini. Ya. Baik, kemudian di otak ini ada konsep atau ada penelitian yang mengatakan di dalam otak ada sel otak. Ini kayak gini sel otaknya nih. Jadi kalau pernah belajar biologi barangkali teman-teman ya, atau mungkin ada teman sejawat yang hari ini hadir juga, dokter atau tenaga medis yang lainnya, ini namanya sel otak ya. Kita biasanya belajar ini kalau di dunia kesehatan. Ini namanya sel otak atau disebut neuron. Ya, ini ada kabel-kabelnya nih, banyak kabel-kabelnya. Dan jumlahnya 100 miliar. Kalau satu neuron kayak satu komputer, ya, dan ada kalimat begini, dia kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Maka kita punya 100 miliar komputer di otak kita. Itu canggih. Ya, saya lahir 68, mungkin punya 100 miliar, tapi mikirin misalnya Mbak Rahmi Anissa, Mbak Rahmi umurnya berapa Mbak? Ya, mungkin lahirnya kan nggak 60-an ya, nggak lahir tahun 60-an kan ya, Mbak Rahmi lahir tahun berapa? 92. Oh, Masya Allah, itu masuk generasi milenial, generasi Y. Ya, nah, Mbak Rahmi juga punya 100 miliar, tapi otak Mbak Rahmi itu lebih canggih dari saya. Dan anak-anak yang makin lahir makin kesini dia lebih canggih otaknya. Ya, apa sih canggihnya? Lebih cepat menampung memori dan lebih banyak penampungan memorinya. Kalau bahasanya komputer, RAM-nya lebih tinggi. Nah, makanya anak yang lahir di zaman sekarang itu ya dia memorinya banyak. Maka kita harus hati-hati untuk memberikan memori pada mereka. Ya, nah ini dia ya. Nah kemudian setiap sel otak ini atau setiap komputer di otak kita pada saat ada sebuah peristiwa, kita lihat kita dengar kita ucapkan maka sel-sel ini tersambung-sambung kabelnya. Ya, kurang lebih kayak gini tersambung. Pada saat ini di otak saya, waktu saya dimarahin ibu saya, bahkan dicubit gara-gara pulangnya sore, itu waktu kelas 1 SD ya. Waktu saya dicubit tersambung neuron di otak saya, ya cubitan itu dia tersambung. Itulah makanya memorinya ingat terus. Ya. Jadi sambungannya kayak apa boys? Ini kabel yang satu dengan kabel yang lain tersambung membentuk memori. Ya ini dia namanya sinaps ya. Namun ya, beruntungnya kita ini Allah ciptakan sambungan memori atau sambungan neuron itu dia tidak menempel secara fisik, atau misalnya sambungan satu dia nempel begini, dia nggak begitu. Untung banget Masya Allah. Dia ada celah seperti ini, ada celah ya. Bagaimana cara nyambungnya kalau ada celah? Ini kan nggak tersambung kan gitu ya. Ya, dengan adanya zat kimia, kita sebut neurotransmitter, zat kimia ini. Nah ini, jadi kalau ada memori orang tersambung lewat zat kimia ini, ya, dan zat kimia ini akan nanti menyambung lagi dengan yang lainnya, dan jadi kayak sebuah listrik dia. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya kayak gini ya, cepat sekali. Nah, apabila pengalaman yang kita alami itu ya kita rasakan sangat ya sedih, sangat takut, sangat cemas, sangat marah, sangat kesel atau sangat gembira, maka neurotransmitter yang keluar lebih banyak dibanding kalau ya ingatan-ingatan atau pengalaman-pengalaman yang biasa saja. Itu karena otak senangnya ekstrim. Waktu saya dicubit, itu buat saya ekstrim banget. Kok saya dicubit? Dan saya nggak merasa bersalah. Kenapa? Bukan saya nggak mau pulang sekolah, tetapi saya nggak ada teman yang datang, yang lewat jalan itu, orangnya nggak masuk. Saya nggak biasa dari sekolahan jalan kaki ke rumah saya, karena itu di pinggir jalan gitu. Disitulah sedih banget. Nah, pada saat sedih banget dia keluar neurotransmitter itu. Gitu. Nah ini yang terjadi di otak kita pada saat kita ya terluka. Inilah memori-memori inner child. Wah Isa, saya juga terluka. Kenapa? Karena pasangan hidup. Kenapa? Ini tadi saya sudah buka dari awal. Ada Bu Lilis dari Ujung Berung sudah curhat duluan ya Bu. Ya, saya kesel sama suami saya. Kenapa dia selalu lihat ya? Tadi Ibu chatnya di untuk everyone kan Bu. Jadi ini bisa dibuka ya sebagai contoh.
Kenapa dia senang lihat wanita lain yang cantik? Nah, pada saat ibu melihat seperti itu kan ibu terluka juga. Itu juga tersambung begini. Tapi itu istilahnya bukan inner child. Kenapa? Karena berjalan memori atau pengalaman itu pada saat kita pada saat ibu sudah menikah. Itu adalah memori lama atau memori yang negatif pada saat sudah menikah. Yang inner child itu waktu dia kecil, waktu kita kecil. Ya, sampai sini sepakat dulu ya Bu. Nah kemudian apa yang terjadi di otak? Ya itu tadi, ya neuron itu kabelnya banyak Bu. Satu neuron, satu komputer tadi itu 20.000 kabel. Dia nyambung. Dan kalau orang tua kita melakukan pengasuhan yang keras, maka sambungan yang keras itu jadi tambah tersambung. Ini tambah diingat lagi terus, ya. Kalau diulang-ulang lagi pengasuhan orang tua kita dan itu membuat sebuah emosi yang sangat intens atau sangat sedih, pokoknya pakai sangat, ya, termasuk juga sangat gembira, maka itu sambungannya semakin kuat, ya. Jadi nanti dia sambungannya bisa kuat kayak gini, ya, kalau memori itu terulang-ulang. Kan kalau kita juga belajar sesuatu kita ulang-ulang, misalnya ibu-ibu pernah dengar ya sharing saya tentang inner child, tapi ibu ulang lagi dengan hari ini, itu akan memperkuat sambungan otak kita tentang ilmu itu. Itulah makanya disebut teknik repetisi. Kalau dalam belajar kan kita harus ulang-ulang supaya kayak gini. Nah ini akan membuat otak kita pintar. Tapi pintar saja nggak cukup ibu. Pintar saja nggak cukup. Saya sejak tahun 98 ngurus narkoba. Kalau saya belajar tentang narkoba, alhamdulillah ya bisa jadi otak saya tentang narkoba ini sudah pintar gitu. Jadi kalau ada pasien masuk saya sudah bisa deteksi, oh ini pakai ganja nih, oh ini pakai boti nih, oh ini pakai sabu gitu. Tapi saya nggak mau pintar saja. Kenapa? Nanti taunya cuma itu doang. Maka saya senang belajar hal-hal yang lain supaya tersambung lagi sensor atau neuron yang lainnya supaya cerdas, ya. Dan saya juga suka dulu sebelum pandemi suka bertandang ke taklim-taklim itu untuk mencerdaskan otak saya. Kenapa? Saya bertemu teman yang baru, bertemu sahabat yang baru. Lewat online juga begitu. Kita karena baru pertama kali ketemu ya Mbak Rami ya. Ini contoh aja karena yang lain mungkin nggak bisa kesebut ya. Nah, itu tersambung otak saya tentang wajahnya Mbak Rami. Ya, Mbak Rami juga mungkin tersambung mungkin wajah saya yang kedua kali barangkali karena pernah dengar ya seminar saya misalnya gitu. Ya, tapi buat saya karena pertama kali bertemu Mbak Rami tersambung otak saya wajah Mbak Rahmi, ya senyumannya, ya bahasanya, ya nampak ya itu dia nyambung, tutut gitu. Nah ini yang ada di otak kita, ya. Nah, kemudian di dalam otak itu karena ada otak emosi inilah makanya tadi itu yang saya bilang sangat marah, sangat sedih. Kenapa? Karena di otak itu ada otak emosi. Setiap manusia ada otak emosi. Ini terdiri dari sistem-sistem. Ini yang disebut the limbic system. Bukan hanya manusia, tapi hewan golongan mamalia juga punya otak emosi. Makanya sering disebut otak mamalia. Ya. Nah ini juga yang selalu kalau kita diingatkan Allah dalam Quran, kita diminta untuk taat pada Allah, beriman dan bertakwa pada Allah agar kita derajatnya tidak turun seperti hewan ternak. Kenapa? Karena di otak kita ada otak hewan, ada otak mamalia. Ini juga salah satu hikmahnya mengapa anak dalam keluarga Islam setelah lahir mesti diakikahkan. Gitu. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa? Karena tadi otak laki-laki lebih besar daripada otaknya perempuan. Jadi dia otak emosinya lebih besar. Maka dikurbankan 2 ekor kambing. Coba masing-masing kita para bunda atau para orang tua cek dulu anaknya sudah diakikahkan belum? Ya, karena anak-anak yang kena narkoba, kalau saya tanya, ada anak kena narkoba yang baik ya 1 kali dikasih tahu ngerti. Ada juga ada yang anak narkoba yang bengal banget. Ya, nanti kalau saya tanya udah diakikah belum? Belum. Oh ya cepat-cepat akikah Pak. Tapi ada juga anak yang kena narkoba sudah diakikah gitu ya. Tapi kok masih pakai terus, tapi perilaku binatangnya ya masih terkendali. Nah, inilah otak mamalia ya. Jadi kalau dari samping ini dia. Dan kemudian manusia juga lengkap ada otak reptilnya ini. Ada otak batang otak ini ada otak reptil. Jadi kita punya sifat reptil, punya sifat mamalia. Nah, memori-memori yang sangat berkaitan dengan emosi nanti dia posisinya di sini nih Bu. Di sekitar emosi sini. Ya, apalagi yang emosinya sangat intens. Nah, itu yang kalimatnya sangat gitu ya. Itu di sini dia. Nah, ilmu-ilmu
yang kita belajar pada saat kita taklim itu akan masuk di sini, Tapi pada saat kita kesal, ya maka otak mamalia ini bekerja kembali jadi tegang, ya otak ilmu yang di prefrontal ini tertutup sementara, yang malah yang terakses adalah memori-memori kesedihan yang ada di sekitar otak mamalia ini. Itulah makanya tadi dikatakan inner child kadang mengganggu proses perkembangan kita. Kenapa? Ilmu yang di sini terblokir sementara. Ya, apalagi kalau kita belum berdamai dengan inner child kita, dia nyala terus itu Bu, ya otaknya tuh listrik yang bagian sini nyala terus gitu. Ya, nah, di dalam otak mamalia itu ada berbagai macam emosi. Nah, inilah nanti yang mewarnai setiap pengalaman yang kita rasakan. Ya, waktu saya dicubit pada saat itu, ya itu emosinya banyak. Ada marah, kenapa? Karena saya menganggap saya nggak salah. Ya, ada jengkel banget ini, buru-buru tuh, pengen banget buru-buru keluar dari rumah. Ada pengen kayak gitu loh. Ya, anak-anak hati-hati Bu. Ya, kita pernah begitu juga. Saya pernah kayak gitu tuh. Ya, tapi ada takut juga karena itu ibu aku. Ya, tapi kan ibu yang lahirin aku, ada takut juga dan sedih juga. Ya, sedih kenapa? Karena kok ibuku nggak ngerti ya, gitu. Nah ini emosi ini yang mewarnai ya pengalaman inner child kita ya yang membuat luka. Tapi jangan salah, ada pengalaman saya juga dengan ibu saya yang pada saat itu ya saya menerima di level mutmainnah ini semangat ya, kemudian menerima bahkan damai. Kadang ibu saya cerita sesuatu terus saya tercerahkan gitu. Karena saya pada saat itu ibu ngomongnya asik ya, cerita sesuatu yang asik, saya diajarkan hal-hal yang asik dan jadinya semangat. Nah inilah masuk di zona mutmainnah, maka memori juga terbentuk ya. Jadi pada saat kita masa kecil ada memori positif karena ada emosi yang baik ini, ada memori negatif karena ada emosi yang negatif ini. Yang negatif itu namanya inner child. Ini saya ulang-ulang ya, supaya nggak salah makainya. Ya, kita cerita misalnya kita bilang, inner child saya bahagia banget, itu keliru. Ya, inner child itu sesuatu yang emosinya negatif, memori yang terikat oleh emosi negatif. Ya, jadi kalau bahagia ngomongnya apa? Masa kecil saya bahagia banget. Itu baru begitu ngomongnya ya. Ini dan emosi ini di otak kita dia naik turun. Sama sekarang kita lagi pandemi, tentu banyak orang yang jatuh di takut, cemas, khawatir. Tapi ingat, kalau kita kelamaan di emosi yang negatif ini, nanti keimanan kita luntur. Kita lupa bahwa Allah yang maha segalanya. Kita lupa kalau Allah yang maha ya melindungi kita, maha ya memberikan kepulihan, maha memberikan rezeki yang gitu. Tentu memang kita diajarkan juga untuk preventif. Ya, untuk diajarkan juga untuk ya dalam pandemi ini lockdown memang ya Nabi ajarkan kalau ada wabah kita nggak boleh masuk ke situ dan orang yang ada di negeri yang ada wabahnya nggak boleh masuk ke sini. Nah masalahnya wabah itu sudah di negeri kita, wabah itu sudah ada di luar rumah kita, makanya lockdownnya makin kecil yaitu di dalam rumah. Ya, oke. Nah sekarang ini batang otak saya kasih lihat ya Bu. Ini batang otak ini yang sering membuat kita ini suka ngelawan, fight or flight, ya fight or flight. Loh kenapa diciptakan Moisa kalau suka ngelawan? Ini diciptakan untuk lindungi kita kalau ada serangan yang buruk yang dari luar. Ya, misalnya dikejar anjing atau dikejar binatang buas atau dirampok, itu kita harus lawan atau lari, itu Allah maksudnya gitu. Tapi terkadang pada saat kita kecil orang tua kita membuat inner child kita, batang otak kita tegang. Jadi rasanya kita mau ngelawan gitu ya, atau mau lari malah ngambek, ngumpet nggak mau ketemu. Itu karena ada batang otak ini. Dan banyak anak zaman dulu ya, mudah-mudahan sekarang nggak terlalu banyak lagi ya, batang otaknya tegang. Sehingga itu tadi, kalau terlalu tegang hampir tiap hari bertahun-tahun, itulah kenapa orang tua dipukul oleh anaknya, ya ditusuk oleh anaknya, atau ditinggalkan oleh anaknya. Ini karena ada batang otak. Ya, kalau otak emosi kan ini, otak emosi itu proses di tengah tadi. Ya, yang dia lebih variasi, ya level emosinya mulai dari apatis, sedih, takut, itu dikatakan nafsu lawamah. Ya, kemudian buru-buru, rakus, ya, marah, sombong, itu amarah, dan berikutnya semangat, bersyukur, damai, dan pencerahan itu emosi mutmainnah. Ya, oke. Nah sekarang
Karena inner child mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku kita, maka mempengaruhi perkembangan diri. Kenapa? Karena memori yang di sini jalan terus, nyala terus, dan dia jalan ke sistem saraf. Ya, dia mempengaruhi perilaku kita. Tapi sebelum yang di otak ini jalan di sistem saraf untuk seluruh tubuh, ya, memori yang ada, inner child yang ada di otak kita, dia jalan lewat sistem saraf kemana? Ke jantung, ke kolbu. Ya ini, ya. Makanya kita akan lihat lagi kekuatan kolbu, ya. Nah, kabel sistem saraf ini kan sistem saraf Ibu, dia diumpamakan sebagai kabel listrik, ya. Dia akan banyak listrik yang jalan, ya, di kabel-kabel kita gitu. Dan kabel listrik itu membawa pesan. Memori kita di sini, Bu, kalau kita nggak berdamai, hati-hati, dia jalan ke badan, dia masuk ke kolbu kita. Kalau memori-memori negatif terlalu banyak masuk di kolbu kita, maka kolbu kita ini akan negatif dan membuat perilaku kita negatif. Inilah makanya mengapa sekarang teknik-teknik inner child disosialisasikan untuk kita berdamai dengan masa kecil kita, karena pada saat itu ya bukan salah orang tua, bukan salah kita, bukan salah siapa-siapa, kita masih kecil dan belum ngerti banyak hal, ya. Nah ini, jadi semua perasaan, memori jalan lewat sistem saraf di tubuh manusia sehingga membuat sebuah perilaku, ya. Sekarang inner child ini ternyata ya mempengaruhi feeling, thinking, dan acting. Perasaannya terganggu, pikiran terganggu, dan actingnya juga terganggu. Kalau bicara perasaan itu apa sih? Perasaan itu ya salah satu kerja dari kolbu. Kolbu yang mana sih kolbu? Ya, mari kita merujuk dari hadis Rasulullah SAW. Ya, wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ya, iza solahal jasadu kulluhu. Ya, jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Ya, wa idza fasadal jasadu kulluhu. Ya, jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Nah, ini yang kenapa inner child cepat-cepat harus kita betulin, karena nanti bisa ngerusak kolbu ini. Ya. Dan ya wahia kolbu, dia segumpal daging itu namanya kolbu. Banyak orang langsung segumpal daging itu adalah hati. Itu nggak bisa diartikan hati, kolbu tetap harus jawab, bilangnya sebutannya kolbu. Ya, apa kolbu ini? Apa organnya dalam tubuh manusia? Ya. Dan menurut Imam Al-Ghazali, kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada. Dan di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Ini Imam Al-Ghazali mengatakan di mana lokasi kolbu. Ya. Maka kalau dikatakan sebelah kiri dada, ya, itu adalah jantung. Dan kita kalau ngomong kolbu pasti pegang dada kita, ya. Bukan paru-paru dia ada kanan kiri, dan dia bukan mudghah, paru-paru lebih lebar. Jantung ini memang dia di tengah, tapi dia cenderung ke kiri, dia agak ke kiri memang. Ya. Dan bentuknya rongga. Kalau paru bukan rongga bentuknya. Ya. Makanya disepakati bahwa kolbu itu jantung. Ya. Kalau kita mengartikan kolbu hati dengan maksud hati lever atau hepar, itu posisi hati itu di sebelah kanan. Dan dia bukan di rongga dada, dia di rongga agak ke perut. Nah ini dia, dan bentuknya segitiga gitu kan. Padahal kalau kita bilang my calm itu kan kita sering begini tangan kita, ya. Ini gambar jantung ini, gambar jantung. Makanya mari kita sama-sama, kalau dibilang kolbu itu bayangkan bahwa itu organnya jantung. Walaupun secara populer selama ini kita menyebutnya kolbu hati, tapi tetap pegangnya di sini. Ya, padahal hati kan sebelah kanan, Bu. Ya, tapi maksudnya itu. Ya, sudahlah, nggak apa-apa kalau karena sudah terbiasa dengan istilah kolbu itu hati, tetapi kolbu itu jantung. Ya, bahkan bahasa Arab kolbu itu jantung. Hati itu bahasa Arabnya kibdun. Ya. Dan jantung sebagai sebuah organ pemompa darah ke seluruh tubuh ini, ya, ini akan memberikan makanan seluruh tubuh, memberikan oksigen seluruh tubuh, dan juga ya bisa membawa perasaan-perasaan ke seluruh tubuh lewat hormon-hormon yang jalan di otak dan masuk ke pembuluh darah dan masuk ke jantung.
Makanya kalau kita rasa ingat inner child kita dan kita sedih, itu seluruh badan bisa sedih banget. Kenapa? Karena memori itu mengeluarkan hormon kesedihan, masuk ke jantung, jantung ngirim. Jantung sebagai pemompa. Tapi ternyata jantung itu ya ada porosnya antara otak ke jantung. Dia ada hubungan memang, hubungan langsung otak dan jantung. Jadi otak emosi, otak nafs kita ada kaitannya langsung dengan jantung. Dan kemudian penelitian tahun 91 ya itu ditemukan dan diperkuat lagi tahun 2000 ya, ditemukan bahwa di dalam jantung ini ada sel otaknya, ada neuronnya Bu. Itu baru tahun 91 ya, para ilmuwan kaget loh. Kok di otot jantung ada sel otak? Jumlahnya 40.000. Bayangkan ya. Jadi kalau di otak ada 100 miliar sel otak ini, dan di jantung ada 40.000. Dan ternyata sel otak yang di jantung juga tersambung-sambung Bu. Kalau ada apa? Ada memori, ada informasi yang masuk di situ. Maka inilah makanya kolbu kita harus kita jaga, jangan sampai memori yang terekam di 40.000 itu yang jelek-jelek semua. Aduh sayang banget. Kalau di otak memang lebih banyak 100 miliar, karena di otak itu tersimpan adalah memori positif, memori negatif, kebiasaan-kebiasaan. Nah, diharapkan dari 100 miliar ini tersaring ke 40.000 yang di jantung itu yang baik-baik dong. Gitu. Masih bisa dibetulin nggak Bu Aisyah? Masih bisa diisi nggak 40.000 ini? Takut udah kepenuhan gitu ya. Ibu tenang, alhamdulillah 40.000 ini ya sampai umur 100 tahun pun dia tersambung-sambung masih bisa lebih banyak. Karena kabel satu neuron 20.000 ya, antara 20.000 tuh nyambung ke, waduh udah masih banyak lah, tenang aja. Artinya masih ada harapan untuk kita memperbaiki isi ya rekaman di jantung kita. Oke? Nah sekarang, nah itu dia. Ini sel-sel otak yang di jantung ini terlihat ini terjadi sambungan-sambungan. Ya luar biasa ya, masya Allah ya, di jantung ada sel otaknya Allah ciptakan dan dia juga nyambung-nyambung gitu. Ini diperbesar lagi nih. Ya diperbesar ya. Nah jadi menurut ilmu neurokardiologi, jantung memiliki otak fungsionalnya sendiri. Jadi jantung ada otaknya sendiri ya. Kemudian terdapat hormon kalmodulin sehingga jantung mempunyai kemampuan menyimpan proses belajar dan memori itu. Bahkan jantung ini karena ada hormon kalmodulin dan ada neuron tadi, dia bisa nyimpan memori dan proses belajar itu. Jadi ini kabar gembira, masih bisa nih proses belajar ini kita isi kolbu kita. Ya. Apalagi jantung adalah salah satu organ sensorik dan pusat canggih dalam menerima dan mengolah informasi. Canggih, ya, canggih. Makanya kita, ya Allah, kita upaya aja ikhtiar. Ya, biarkan jantung yang milih mana ya yang baik-baik untuk masuk di jantung ini. Tapi cilaka orang kalau mulai dari kecil sampai sekarang juga sampai nanti umur tua ya dia nggak tobat-tobat, dia melakukan hal-hal yang buruk, maka isi jantungnya tentu lebih banyak yang buruk. Itu yang membuat seluruh badan nanti jelek atau seluruh badan itu buruk karena mudghah ini. Ya. Kemudian jantung secara terus-menerus selain mendapatkan sinyal dari sistem saraf, maka jantung juga mengirimkan sinyal. Jadi rupanya selain dari otak ke jantung, jantung juga kirim pesan ke otak. Ya. Makanya dikatakan sistem saraf pada jantung atau otaknya jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Kalau kita ganti jantung dengan kolbu ya, jadi otak yang ada di kolbu memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks otak, mempengaruhi tadi bagian otak-otak yang ada di kepala kita ini, yang isinya ilmu pengetahuan, ya, dan bisa membuat keputusan. Makanya kalau kita dari kecil sampai sekarang kita misalnya ya belajar hal-hal yang baik, tentu kolbunya ini banyak memori yang baik gitu. Sehingga pada saat mau melakukan suatu keputusan, kita terasa terdengar itu ada suara dari kolbu kita untuk begini gitu. Ya. Nah tentu hati-hati kalau inner child-nya terlalu buruk, dengan cepat-cepat kita betulkan, itu bisa masuk juga inner child ke dalam rekaman jantung, rekaman otak yang ada di jantung atau rekaman otak yang ada di kolbu. Ya. Itulah makanya di surat Al-Hajj ayat 46, Bismillahirrahmanirrahim ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami. Bayangin, kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami.
ya, qulubun yaqiluna biha. Jadi kolbu ini yang memahami. Ternyata baru tahun 2000 ini terungkap bahwa kolbu itu, jantung itu ya punya sel otak, makanya sel otak yang ada di jantung dia bisa memahami. Selain bisa merekam, belajar dan memahami. Ya. Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah kolbu yang ada di dalam dada. Al-qulubul lati fis sudur. Ini juga yang meyakini kita, karena ini ya dari Quran ya, bahwa kolbu itu yang di fis sudur. Nah, yang fis sudur itu hanya ada paru-paru sama jantung. Tapi karena dia mudghah dan berongga, oh itulah jantung. Ya. Nah ini jadi kadang-kadang bukan mata kita yang buta, tapi kolbu atau jantung rekamannya itu terlalu banyak yang buruk-buruk, terlalu banyak pengalaman negatif. Itu hati-hati. Ya. Jadi cara memulihkan inner child bagaimana dong Bu Aisyah? Nah ini ada tekniknya ya. Bisa jadi ibu selama ini sudah mencoba memulihkan. Apa cara memulihkan? Sholat itu tanpa terasa memulihkan inner child kita. Kenapa? Karena pada saat kita habis wudhu, ya kemudian kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah mulai otak kita yang tadinya gelombangnya gelombang tegang atau gelombang beta, dia turun ke alfa. Nah, gelombang alfa itu adalah pintu untuk bicara sama bawah sadar. Bagaimana cara bicaranya? Ya itu tadi, ya. Mulai kita lafazkan doa-doa yang ada dalam sholat. Nah, itulah tadi, ya, akan masuk ke bawah sadar, dibetulin bawah sadar kita, ya, diprogram ulang. Hanya kadang-kadang orang pada saat sholat, ya, lalai. Kenapa? Terlalu terburu-buru, tidak tumakninah. Ya. Kalau tidak tumakninah atau terlalu terburu-buru, itu mungkin ngomong sama bawah sadarnya yang masuk masih sedikit. Tapi nggak apa-apa juga, daripada sama sekali nggak sholat, kan gitu ya. Kecuali yang ada halangan, seperti kita perempuan sering banget ya menstruasi, masa nifas, ya. Nah ini, makanya kalau kita lagi mens itu, waduh kacau deh kita pakai emosi ya. Baik, terus ada lagi nggak Bu Aisyah teknik lain? Ini ada karena ini diteliti semakin dalam ya. Menyadari tentang adanya inner child, sadar dulu. Makanya supaya menyadari kita belajar apa sih inner child itu. Ya. Jadi sosok anak kecil dalam diri kita tuh masih terluka. Sekali lagi kenapa? Karena pada saat itu masih kecil, belum mengerti. Itu gampangnya. Ya. Terus bagaimana dong? Ya. Makanya kita mencoba mengunjungi masa lalu. Tetapi mengunjungi masa lalu yang menyakitkan memang tidak mudah, Bu. Tidak mudah. Ya, kita sama-sama akan belajar mengunjungi masa lalu masing-masing. Tidak mudah memang. Ya. Namun, ya, kalau mengubur masa lalu tanpa berusaha memulihkannya, membuat inner child terus mendominasi. Jadi otaknya itu terus nyala, Bu. Itu yang mau kita padamkan sebetulnya. Kalau ada orang bilang, enggak, gue nggak peduli masa lalu, gue nggak peduli, kalau bodoh amat, itu namanya mengubur masa lalu, tapi dia malah nyala. Wah, itu yang bahaya. Ya. Jadi bagaimana? Berikutnya, ya setelah kita sadar bahwa memang inner child ada, karena itu sebuah memori, dan untungnya bisa disembuhkan atau dipulihkan lukanya. Kenapa? Karena tadi Bu, sambungan saraf tadi tidak nempel begini. Tadi Ibu ingat slide saya? Ya? Tidak menempel begini, dia ada celah, nanti ada zat kimia itu yang jalan. Ya, saya suka mengibaratkan zat kimia itu bagaikan lem yang nyambung ke sel otak yang lain. Lemnya lem Korea karena kuat banget gitu. Jadi kalau kita ada luka pada pengasuhan masa kecil di otak kita itu terjadi sambungan otak dengan lem yang kenceng banget. Ya, sekarang kalau lem kenceng itu lem Korea, sudah kita sebut itu aja. Ya. Nah, karena kita sudah sadar ada itu, terus kita mencoba menjalin komunikasi dengan inner child. Ya. Caranya bagaimana? Sisihkan waktu setiap harinya untuk berdialog dengan inner child Anda. Ini untuk beberapa hari ke depan ya. Saya pernah melakukan bicara sama inner child 40 hari berturut-turut. Ya, terserah Ibu mau sore hari kah, mau malam hari. Kalau saya lebih senang pada saat mau tidur pada malam hari, ya. Mau tidur, tapi tentu ya saya karena mau bicara sama bawah sadar dan supaya lebih langsung masuk, saya berwudu dulu, ya, berwudu dulu baru kita bicara. Caranya nanti membayangkan diri Anda ketika kecil dulu dan ia sedang berhadapan dengan Anda. Gitu. Gimana caranya Bu Aisyah? Kan kita nggak tahu kapan waktunya kita terluka. Begini aja, ada dua nih caranya.
Kalau ibu tiba-tiba di dalam beberapa hari ini ada terpikir ya kesedihan waktu kecil dan ingat peristiwanya, maka itu yang dibayangkan. Saya pada saat pertama kali misalnya mau bicara sama inner child saya bayangkan waktu saya kecil ini itu tadi pulang sekolah pakai baju sekolah. Dulu kan bajunya bukan putih merah ya, putih biru dulu tuh, birunya bukan biru Ben-Hur gitu ya. Baju sekolah itu saya dulu gitu, SD negeri itu kan gitu ya. Nah kemudian ya saya bayangin, karena saya muncul di otak saya sedihnya itu yang pas itu gitu. Jadi saya bayangkan waktu hadir inner child saya itu dalam kondisi kayak gitu. Tapi kadang-kadang saya lagi nggak ada muncul kayak gitu. Cuman saya mau bicara sama inner child saya, ya saya hadirkan saja dan saya lihat muka saya waktu kecil. Bu Isa, saya nggak berani kayak gitu, Bu Isa. Saya juga nggak biasa lihat foto aja, Bu. Lihat foto masa kecil. Cuman karena kita waktu kecilnya smartphone belum ada, apalagi waktu saya belum ada ya di smartphone gitu. Maka carilah tuh foto-foto kecil, lihat, bayangkan itu kita, ya. Dan nanti kita akan dialog pada diri kita pada kecil itu. Ya. Katakan padanya bahwa Anda siap untuk mendengarkannya dan terus berada bersamanya. Jadi kita membujuk inner child kita, membujuk memori kecil kita untuk ya saya ada, mau kamu ngomong apa aja saya dengar dan saya ada sama kamu. Kan benar kan, kita ada sama dia terus, orang memori ada di otak kita kan. Namun tentu di dalam teknik ya membetulkan inner child dalam Islam harus didahului membaca ta'awuz. Ya, kemudian setelah itu basmalah. Nah, makanya ini lebih power lagi kalau kita begini. Supaya kita dilindungi juga dari ya bisikan-bisikan setan yang nanti kita tambah marah nanti sama orang tua. Makanya ta'awuz. Dan setan kadang menggoda 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Ta'awuznya 4 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bayangin tameng di depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bayangin tameng di belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di kanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ke kiri. Ya, baru baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, tadi omongan kita kan jalan di sistem saraf tadi ya. Jalan di sistem saraf. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kita minta izin pada Allah, ya Allah, saya mohon izin pada Engkau untuk bisa berbicara pada diri sewaktu kecil dulu. Ya. Ini kan seolah-olahnya seperti itu, tetapi sebetulnya itu terjadi. Kenapa? Memori kita mau kita kunjungi. Kita mau kunjungi memori kita yang tadi tersambung pakai lem Korea tadi. Ya. Setelah itu apa? Ucapkan kalimat-kalimat sportif yang menenangkan untuknya. Contohnya kayak gini, ya. Kita bilang sama sosok kecil kita, aku mencintaimu dan kamu sungguh berharga untukku. Aku mencintaimu karena Allah. Itu juga kita tambahkan begitu, itu juga luar biasa. Ya, dan kamu sungguh berharga untukku. Okay. Kemudian apa lagi? Kita bisa ngomong sama inner child kita, kamu nggak perlu merasa bersalah atau malu. Semua yang terjadi bukan salah kamu. Jadi saya bujuk saya waktu itu, ya, bilang sama saya kecil itu, karena kan saya lihat wajahnya sedih, karena merasa, ya, yang saya rasakan itu karena dia sedih, karena merasa bersalah gitu ya, kenapa nggak pulang cepat kan gitu. Jadi saya bilang kamu nggak salah, ya, itu bukan salah kamu. Dibujuk, ya. Terus kita bilang, aku minta maaf karena selama ini sudah menyangka dan mengabaikan perasaanmu. Kita minta maaf karena selama ini kita suka menguburkan gitu ya. Enggak, gue nggak mau ingat masa lalu gue. Itu membuat memori otak kita itu nyala terus, dia dia ganggu. Ya. Apa sih sebetulnya intinya ini? Intinya ini adalah memaafkan diri, tapi dilakukan lebih spesifik lagi. Lebih detail lagi. Kenapa? Karena otak kita, memori kita tuh banyak sekali. Rupanya dari pengetahuan penelitian dari neuroscience itu bisa kita jumpai satu persatu. Untuk apa? Memaafkannya. Nah, inilah istilahnya berdamai dengan diri sendiri, ya. Kemudian apa lagi? Merangkul rasa marah dan sedih, ya. Nanti biasanya muncul rasa marah atau sedih, ibu nanti akan rasakan. Kenapa? Karena memorinya jalan, tadi saya ingat ya. Kemudian zat-zat kimia itu mulai luntur dan masuk ke pembuluh darah, masuk ke jantung memompa, makanya tubuh langsung rasa, tiba-tiba ada rasa geram gitu, tangannya jadi kayak gini. Ada kadang waktu yang sangat ekstrim, tiba-tiba itu ya di hari keberapa, ya ambil bantal yang silakan aja nggak apa-apa. Atau sedih, tiba-tiba nangis saja.
Makanya ibu kalau lagi mau berkunjung ke inner child kasih tahu suami ya. Karena suami nanti kaget, kenapa ini istri saya nangis terus, disangkanya dia yang salah. Udah mbak, bilang saya mau memaafkan diri saya, ya, berjumpa inner child, ya rasa sedih, biarin, ya, biarkan air mata mengalir karena air mata ini yang nanti membasuh luka itu. Ya. Namun supaya terus bermakna, ya, maka istighfar berulang-ulang. Astagfirullahaladzim, sampai apa terasa? Saya terasa sampai inner child saya itu memeluk saya gitu dan saya memeluknya. Bu Aisyah lama banget dia belum meluk saya nih Bu Aisyah, saya udah mau selesai. Ibu peluk aja. Ya, kita yang dahului kah atau dia yang dahului? Itu nanti endingnya gitu. Nangis astagfirullahaladzim. Abis itu plong rasanya Bu. Plong rasanya Bu. Nah, inilah cara untuk kita ya berdamai dengan inner child kita. Ya. Cara-cara ini cara-cara sebetulnya simple, tapi sebetulnya kita untung itu tadi ya, kita diwajibkan sholat. Coba kalau nggak Bu, inner child kita yang dulu itu menghantui terus, maka rugi banget kalau orang lalai dalam sholat. Inner childnya ganggu dia lebih lagi. Ya, Bu Aisyah sih inner child saya rasanya cuma sedikit, bersyukurlah Bu. Tapi yang sedikit itu kadang-kadang nanti nggak rasa, ternyata banyak, ya. Makanya mari kita berdamai sama inner child ini, gitu. Ya. Istighfar ini kenapa? Apa sih ininya keutamaan istighfar? Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Jadi gara-gara inner child ini bikin sulit kita istighfar, maka akan dikasih solusi. Kalau inner child bikin masalah sama kita, maka kita istighfar, maka akan ada penyelesaian. Inner child kadang-kadang menghambat kita untuk maju secara perekonomian karena merasa gagal, karena setiap waktu belajar dulu dibilang bodoh, nggak ngerti kerja, bodoh. Nah, itu tadi dengan kita istighfar, maka Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ini dahsyatnya istighfar. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab atau diskusi ya. Jadi kira-kira beginilah teknik-teknik yang gampang ya untuk kita berdamai dengan inner child kita ya. Oke, baik, terima kasih ya, maaf lahir batin teman-teman semuanya, sahabat-sahabat ya. Salah kata, salah ucap ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.